Walau terjerat dua kasus besar, yakni narkoba dan kekerasan seksual, namun Kapolres Ngadan nonaktif masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal polisi telah memiliki bukti permulaan yang cukup dalam kasus ini. Kita akan bahas bersama Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Selamat petang, Pak Hoirul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Hoirul. Pak Hoirul, ini bukti permulaannya bisa dikatakan sudah cukup. Tapi hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka untuk AKBP Fajar. Apa yang menjadi alasan dibalik penetapan tersangkanya ini? Belum ditetapkannya ini. Yang kami dapat kabar adalah secara teknis memang AKBP Fajar ada di Jakarta. Sedangkan prosesnya ada di sana ya, di NTT sana. Sehingga memang secara teknis penetapannya nunggu proses yang di Jakarta. Yang di Jakarta ini adalah proses propam. Sampai hari ini tadi saya tanya ke propam ya, prosesnya sudah selesai, sekarang di Waprov, kemungkinan besar minggu depan sudah ada sidang etik. Saya kira ketika sidang etik itu langsung simultan ada penetapan tersangka. Dan penetapan tersangka itu saya kira kalau lihat konstruksi peristiwanya tidak hanya tunggal AKBP Fajar, tapi juga pelaku-pelaku yang lain. Dan ini walaupun cukup lama ya menurut saya makan waktunya, tapi kalau lihat dari konstruksi peristiwanya mengurai siapa orang-orang yang terlibat di sana, ya kita apresiasi terhadap kepolisian membongkar ini semua. Kalau informasi yang didapatkan Kompolnas, siapa-siapa saja pihak yang terlibat, Pak Hoirul? Yang pasti adalah orang kalau dalam kekerasan seksual ya, yang menyediakan anak, menyediakan fasilitas itu pasti akan kena. Jadi tidak hanya Fajarnya, tapi orang yang terlibat dalam itu. Kalau dalam konteks pidananya TPPU memang dapat gitu. Dan orang-orang yang terlibat di sana saya kira juga potensi untuk dijadikan tersangka. Nah, kapan kalau pertanyaan substansinya kapan jadikan tersangka? Saya kira minggu depan ya. Karena minggu depan sudah ada sidang etik, kemungkinan besarnya begitu, langsung segera itu ada penetapan tersangka. Ya, karena meskipun minggu depan sebenarnya bisa dikatakan cukup lama ya, karena ini adalah kasus yang bisa dikatakan berat dan juga dilakukan oleh seorang kepala Polres. Pak Hoirul, ini kan bukan hanya ya. Ini kan bukan hanya memalukan institusi Polri, tapi bisa dikatakan sudah mencoreng nama negara karena kabarnya video yang dilakukan ini dijual ke Australia. Bagaimana Kompolnas melihat kasus ini? Iya, kalau dalam konteks seperti itu memang ini nggak ada kata lain untuk ya dihukum seberat-beratnya. Apa hukuman paling berat untuk tindakan kepada Kapolres ini, Pak Hoirul? Kalau dalam konteks etik ya dipecat. Kalau dalam konteks pidana ya bisa pidana seumur hidup ini. Gitu. Kalau saya ya melihat anatomi dan konteks kasusnya. Karena ini kan juga profil pejabat publik gitu ya. Yang ini dalam konteks beberapa tindak pidana bisa memberatkan. Yang kedua sebenarnya dia punya kewenangan, punya kewajiban untuk bahkan mencegah terjadinya kejahatan TPPU ini. Kok malah jadi pelaku utama dalam proses ini, sehingga pidananya bisa maksimal, etiknya juga bisa maksimal. Di luar konteks itu yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana pemulihan korban, dan itu ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab pelaku. Jadi sanksinya juga memikirkan bagaimana restitusi korban. Nah, tiga layer itu. Jadi kalau etiknya dipecat, pidananya seumur hidup ya maksimal banget gitu. Yang berikutnya adalah restitusi untuk pemulihan korban. Oke, baik. Kita harapkan kasus ini bisa lebih cepat ditangani dan juga mendapatkan hukuman yang sesuai dan setimpalnya. Terima kasih Komisioner Kompolnas Pak Hoirul Anam sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, di antara